Saya berangkat ke Amerika sebenarnya untuk sebuah conference. Saya diundang bicara di Princeton, di Theological Seminary. Lalu kemudian ada beberapa pertemuan dengan profesor di University of Wisconsin di Madison. Lalu rencananya ketemu dengan Presiden Harvard Theological Seminary di Connecticut dan juga di Washington DC. Selama di New York saya betul-betul di rumah sebenarnya. Lalu kemudian hari yang terakhir itu saya harus ke gereja. Lalu kemudian ada ke toko Meksiko, satu toko Meksiko untuk cari tas. Saya nggak tahu apakah di situ saya kena, tapi keluarga yang tempat saya tinggal di New York, setelah pulang itu sebenarnya masih cipika-cipiki, masih cium pipi kiri, pipi kanan seperti keluarga biasa. Lalu kemudian mereka nggak apa-apa. Dalam perjalanan pulang saya nggak tahu apakah di bandara atau memang yang di toko Meksiko kemarin. Rumah sakit Karyadi ini berbeda. Setiap kali perawat masuk, mereka akan masuk dengan senyum, masuk dengan sapaan yang ramah, sehingga kemudian kita tidak merasa, saya terutama, tidak merasa sendiri di dalam ruangan, bahwa setiap kali nanti perawat masuk, itu pasti ada sahabat yang masuk, pasti ada guru yang masuk, pasti ada perawat yang masuk. Jadi bukan hanya perawat, tapi mereka bisa mengedukasi, mereka bisa jadi sahabat yang baik, mereka juga bisa jadi motivator, dan tadi mereka bisa menjadi perawat yang caring. Saya ingat perawat misalnya sampai mencukur kumis saya, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dokter-dokter sangat luar biasa, ini penyakit baru, dan kemudian saya yang terutama dalam keadaan kritis pakai ventilator bisa sampai disembuhkan. Saya kira itu pekerjaan Dr. Muklis, Dr. Thomas, dan juga tim perawat dan ahli gizi yang sangat luar biasa. Saya kira ini kalau Dr. Muklis bilang hanya 20% bisa selamat dari ventilator, maka saya kira ini bagian dari pekerjaan dokter selain mujizat Tuhan ya. Tapi ini pekerjaan dari para dokter, perawat, ahli gizi yang sangat luar biasa saya kira. Ini yang tadi saya bilang, salah satu perawat yang sangat care sekali dengan kita, dan sebenarnya kan kekuatan orang itu ada pada harapan. Nah, sehingga kemudian kita berharap punya perawat seperti Mbak Sumia yang bisa memberikan harapan. Kemudian bisa jadi sahabat, bisa jadi keluarga. Bagi saya, tidak hanya menjadi perawat, tapi punya empati yang baik. Mereka tidak hanya simpati, tetapi betul-betul empati. Nah, ini yang saya kira perlu dimiliki oleh perawat, dan banyak orang harus belajar dari sini. Dan itu yang membuat pasien seperti saya yang kritis itu kemudian bisa punya harapan untuk sampai sembuh. Menurut Dr. Thomas, saya berada pada fase yang sangat tidak bagus, kritis, lalu kemudian menjadi sembuh. Kalau saya yang kritis kemudian bisa jadi sembuh, mestinya banyak orang yang lain juga bisa sembuh. Nah, untuk masyarakat, tetap patuhi regulasi pemerintah, karena meskipun COVID ini bisa disembuhkan, tapi prosesnya itu sangat panjang dan tidak gampang. Bisa ngomong, yang pertama dicari saya terharu. Terang, saat itu saya juga sempat meneteskan air mata. Ya Allah, pasien saya sembuh. Dari tidak sadar sampai menjadi sadar, sampai menjadi benar-benar sembuh. Dan rencananya hari ini pulang, saya bersama tim teman-teman dari ICU sangat terharu. Jadi poin di situ adalah yang penting adalah satu adalah monitoring ketat. Kemudian yang kedua, kita mengurangi risiko terjadi infeksi nosokomial, morbid infeksi yang dari hospital. Kemudian yang ketiga, kita support oksigenasi
cairan adekuat pada pasien dengan monitoring ketat secara intensif. Kemudian hal yang penting juga adalah tadi yang sudah disampaikan Pak Ishak adalah kita selalu memberikan stimulus motivasi pada pasien, baik itu verbal non-verbal, supaya pasien itu mempunyai harapan, mempunyai motivasi untuk tetap melanjutkan kehidupan ini, melanjutkan perjuangan melawan COVID di saat kritis. Hikmah dari kasus ini kita saling mengingatkan ternyata di dalam pelayanan pasien dukungan keluarga kepada tim dokter sangat diharapkan. Keluarga yang memberi kepercayaan penuh kepada tim medis, komunikasinya bagus dan lancar akan memperbaiki hasil yang bagus. Matur nuwun kepada masyarakat yang sudah mentaati anjuran pemerintah untuk stay at home. Kasus baru tidak sebanyak yang dibayangkan sebab tingkat penularan di masyarakat relatif bisa ditekan dengan jaga jarak. Terima kasih. Bersama kita bisa lawan COVID-19.